Setiap kali Indonesia menuntaskan satu proyek besar, selalu muncul satu pola yang berulang. Reaksi keras, komentar sinis, klaim berlebihan, hingga narasi seolah-olah keberhasilan itu tidak mungkin terjadi tanpa peran pihak luar. Pola ini kembali terlihat dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah Indonesia berhasil mengoperasikan kereta cepat Jakarta-Bandung Wush dan memulai pembangunan ibu kota Nusantara. Di tengah euforia pembangunan, justru muncul kegelisahan dari sebagian kalangan di Malaysia yang terekam dalam berbagai opini media dan pernyataan tidak resmi yang beredar luas di ruang publik. Pertanyaan besarnya sederhana. Mengapa setiap kali Indonesia melangkah maju, selalu ada upaya untuk mengecilkan, meragukan, atau bahkan mengklaim peran yang sebenarnya tidak signifikan? Apakah ini murni soal persaingan ekonomi, atau ada faktor psikologis dan geopolitik yang lebih dalam? Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri satu demi satu, mulai dari proyek yang paling sering dijadikan bahan perdebatan, yaitu kereta cepat Wush. Sejak mulai beroperasi secara komersial pada Oktober 2023, Wush langsung menjadi tulang punggung baru mobilitas di koridor Jakarta-Bandung. Kereta ini bukan lagi sekadar rencana di atas kertas, bukan lagi janji politik, dan bukan lagi bahan perdebatan di media sosial. Ia berjalan setiap hari, mengangkut puluhan ribu orang, dari pekerja, mahasiswa, wisatawan, hingga keluarga yang ingin bepergian cepat dan nyaman. Operatornya, PT Kereta Cepat Indonesia Cina, secara rutin merilis data penumpang yang menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu. Namun, di tengah keberhasilan itu, muncul satu klaim yang cukup menggelitik. Sebagian media dan influencer di Malaysia menyebut bahwa Wush tidak akan bertahan tanpa kehadiran penumpang asal Malaysia. Bahkan ada yang secara terbuka menyebut bahwa ratusan ribu warga Malaysia adalah penyelamat operasional kereta cepat ini. Sekilas, klaim ini terdengar besar, patriotik, dan membanggakan bagi publik mereka. Tapi ketika data dibuka, ceritanya berubah drastis. Sepanjang tahun 2024, jumlah penumpang Wush mencapai lebih dari 6 juta orang. Dari angka itu, penumpang asal Malaysia hanya sekitar 200 ribu. Artinya kontribusinya berada di kisaran 3%. 3%. Angka yang terlalu kecil untuk disebut sebagai penentu hidup dan mati sebuah sistem transportasi massal. Logikanya sederhana. Jika Wush benar-benar bergantung pada Malaysia, maka sejak awal beroperasi, tanpa penumpang asing, kereta ini seharusnya sudah berhenti berjalan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Jumlah perjalanan ditambah, jadwal diperbanyak, dan okupansi terus meningkat terutama saat musim liburan. Hingga awal 2025, total penumpang domestik Indonesia mencapai lebih dari 8 juta orang. Sementara total penumpang Malaysia belum menyentuh 300 ribu. Ini bukan selisih tipis, ini jurang yang sangat lebar. Namun jurang ini sengaja diabaikan dalam beberapa narasi media. Yang diambil hanya satu potongan kecil data, yaitu bahwa sebagian besar penumpang asing berasal dari Malaysia. Secara teknis benar, tapi secara konteks sangat menyesatkan. Wush bukan kereta wisata internasional. Ia dibangun untuk melayani mobilitas rakyat Indonesia. Menghilangkan penumpang domestik dari cerita, sama saja seperti menilai sebuah pasar hanya dari jumlah turis asing, lalu menyimpulkan bahwa pasar itu akan mati tanpa turis. Padahal warga lokal datang setiap hari. Malaysia memang datang sebagai tamu yang cukup ramai, tapi Indonesia adalah tuan rumah yang menopang seluruh sistem. Dalam beberapa narasi, posisi ini dibalik. Tamu diangkat sebagai penyelamat, tuan rumah dihapus dari cerita. Disinilah masalah utamanya. Bukan soal siapa yang naik kereta, tapi soal siapa yang merasa perlu mengklaim peran yang sebenarnya tidak pernah diminta. Mengapa klaim seperti ini muncul? Jawabannya tidak hanya terletak pada angka ekonomi, tapi juga pada perubahan posisi simbolik di kawasan Asia Tenggara. Selama puluhan tahun, Malaysia terbiasa menjadi salah satu pusat rujukan regional. Bandara mereka menjadi hub transit, infrastrukturnya sering dijadikan contoh, dan model pembangunannya banyak dipelajari. Indonesia, di sisi lain, sering dipersepsikan sebagai pasar besar yang lambat, rumit, dan penuh hambatan birokrasi. Citra ini melekat cukup lama. Namun, Wush mengubah peta itu. Untuk pertama kalinya di Asia Tenggara, kereta cepat beroperasi bukan di Malaysia, bukan di Singapura, tetapi di Indonesia. Ini bukan sekadar proyek transportasi. Ini simbol bahwa Indonesia sudah masuk fase baru, fase eksekusi. Dulu banyak analis Malaysia meragukan proyek ini. Dibilang terlalu mahal, terlalu beresiko, tidak akan laku.
Tapi begitu kereta ini penuh, viral dan digunakan secara masif, nada berubah. Dari mencibir menjadi kagum, dari kagum menjadi ikut menikmati, dan dari ikut menikmati, sebagian mencoba memutar cerita. Fenomena ini semakin jelas jika dibandingkan dengan proyek-proyek Malaysia sendiri. Proyek Kuala Lumpur-Singapura High Speed Rail sudah bertahun-tahun dibahas, dibatalkan, dihidupkan lagi, lalu mati lagi. Sementara East Coast Railing berjalan lambat, penuh negosiasi ulang, dan baru akan selesai jauh setelah Indonesia menyelesaikan WUSH. Ketika Indonesia sudah membangun dan mengoperasikan, Malaysia masih sibuk menghitung ulang resiko. Perbedaan ini mencerminkan dua pendekatan yang sangat berbeda. Indonesia dalam 1 dekade terakhir memilih mengambil resiko terukur, siap dikritik, siap dihujat, siap menanggung beban politik, asalkan proyek berjalan. Malaysia, sebaliknya, lebih berhati-hati, seringkali terlalu berhati-hati, sehingga banyak proyek besar terjebak dalam siklus revisi tanpa akhir. Dari WUSH, ceritanya berlanjut ke proyek yang jauh lebih besar dan lebih sensitif, yaitu pemindahan ibu kota. Ibu kota Nusantara bukan sekadar pemindahan gedung kementerian, ia adalah pergeseran pusat gravitasi nasional dari Jawa ke Kalimantan. Ia adalah pernyataan bahwa Indonesia tidak lagi ingin terpusat pada satu pulau. Dampak geopolitiknya langsung terasa, terutama bagi Malaysia Timur, khususnya Sarawak. Selama ini wilayah Borneo sering berada di pinggiran dinamika nasional masing-masing negara. Dengan hadirnya IKN, posisi itu berubah. Kalimantan Timur menjadi pusat baru, dan secara otomatis wilayah sekitarnya ikut terdampak. Awalnya IKN juga dicibir, disebut mimpi kosong, proyek nekat, pemborosan anggaran. Tapi seiring waktu, narasi itu melemah. Infrastruktur mulai terbangun, gedung-gedung pemerintahan berdiri, jalan dan bandara disiapkan. Pejabat-pejabat dari berbagai negara mulai datang langsung, bukan sekadar membaca laporan. Dari Malaysia, terutama Sarawak, responsnya sangat jelas. Kunjungan langsung dilakukan, proposal konektivitas disiapkan, dan rencana penerbangan langsung mulai dibicarakan, termasuk melalui maskapai regional seperti Air Borneo. Ini bukan sekedar urusan bisnis, ini sinyal geopolitik. Pesannya tegas, Sarawak ingin terhubung langsung dengan pusat baru, tanpa sepenuhnya bergantung pada Kuala Lumpur. Artinya, Malaysia menyadari satu hal penting. Jika tidak beradaptasi sekarang, mereka berisiko tertinggal dalam peta ekonomi baru di kawasan Borneo. Dan bagi sebagian elit, kesadaran ini tidak selalu nyaman. Lebih mudah membangun narasi defensif daripada mengakui bahwa tetangga telah melangkah lebih jauh. Di tengah kegelisahan ini, muncul pula berbagai ide proyek raksasa, seperti jembatan lintas Selat Malaka yang diklaim akan memangkas waktu tempuh secara drastis. Di atas kertas, terdengar spektakuler, tapi ketika dibedah, pertanyaan klasik muncul. Dari mana dananya? Apakah demand-nya cukup? Apakah prioritasnya tepat? Bahkan oposisi Malaysia sendiri yang mempertanyakan kelayakannya. Pola lama kembali terlihat, bermimpi besar lalu tersandung realitas fiskal. Sementara itu, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung lebih pragmatis. Tidak semua ide diwujudkan, yang tidak masuk akal ditunda atau dibatalkan, yang punya dampak nyata dikejar. Semua dinamika ini membentuk satu garis lurus. Indonesia tidak lagi sibuk mencari pengakuan. Ia membangun, menjalankan, dan memperbaiki. Malaysia, di sisi lain, berada dalam fase penyesuaian, dari posisi rujukan menjadi pihak yang harus mengejar. Inilah sumber kegelisahan yang sering tidak diucapkan secara terbuka. Mengakui ketertinggalan jauh lebih menyakitkan daripada memelintir narasi. Lebih mudah mengatakan kami penting daripada mengatakan kami harus berubah. Lebih nyaman mengklaim peran kecil sebagai penentu besar daripada menerima fakta bahwa peran utama ada di pihak lain. Pada akhirnya, ini bukan soal siapa lebih hebat, ini soal siapa yang konsisten bekerja. Data tidak bisa diajak kompromi, angka tidak peduli pada ego, statistik tidak tunduk pada nasionalisme, mereka hanya mencatat apa yang terjadi di lapangan. Dan yang terjadi saat ini, jelas, Indonesia telah masuk fase baru, fase eksekusi, bukan sekedar perencanaan, fase hasil, bukan hanya wacana. Perubahan ini tidak selalu ribut, tidak selalu dramatis, seringkali berlangsung dalam diam, dalam kerja, dalam rutinitas pembangunan. Justru karena berlangsung dalam diam, ia sulit ditiru. Banyak negara bisa berpidato, banyak yang bisa membuat rencana, tapi hanya sedikit yang mampu mengubah rencana menjadi kenyataan.
Indonesia, dengan segala kekurangannya, sedang membuktikan bahwa ia termasuk dalam kelompok kecil itu. Malaysia boleh mengklaim apa saja, media boleh membangun narasi apa saja, tapi di dunia nyata, kereta tetap berjalan, kota baru terus dibangun, dan pusat gravitasi kawasan perlahan bergeser. Bukan karena propaganda, bukan karena sensasi, tetapi karena kerja yang konsisten. Dan di era seperti sekarang, kerja yang konsisten selalu lebih kuat daripada klaim yang paling keras.